Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat AMC Center Podcast yang berbahagia. Pada kesempatan ini, seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar, sesepuh Pondok Pesantren Tekian Benteng Suralaya, terkait berbagai masalah. Beliau sudah beberapa kali hadir di podcast kami, namun banyak hal yang perlu kami klarifikasi. Pertama, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Ustadz terkait dengan, langsung saja wakil talqin. Nah, ini kita ini sudah banyak menciptakan wakil talqin, tapi kami ingin tahu, mungkin teman-teman lain juga ingin tahu, sebenarnya apa sih peran wakil talqin di dalam tasawuf atau di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Benteng Suralaya ini. Mungkin dari situ dulu lah, nanti kita kembangkan ke hal yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridak. Ini Muhammadakam. Safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Mubarak. Sayyidina Masyhurul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya masalah wakil talqin ini memang kalau menurut Pemirsa Abah, memang wakil talqin ini sesuatu ending daripada untuk mempelajari ilmu tasawuf itu pertama memang harus ditalqin. Kalau nggak ditalqin, jadi tasawuf ilmu nanti, bukan tasawuf amaliyah. Sedangkan yang menimbulkan sampai tidak ditalqin, Syekh Abdul Qadir Jalani yang ulama besar, dia tahu persis karena beliau sebelumnya di ulama yang belum belajar tasawuf dan sudah mempelajari tasawuf seperti Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya. Tapi tidak ada efeknya daripada hasil daripada. Memang setelah kami kaji memang demikian. Kalau nggak ditalqin, orang itu nanti jadi tasawuf ilmu. Sedangkan ilmu itu pasti didapatnya dari kitab, dari pemberitahuan guru, diberitahu. Dari mana pemberitahuannya? Dari gurunya atau dari kitab pada umumnya. Sebab kalau orang sudah berguru tasawuf, kalau gurunya itu bukan mursyid, kan gitu ya, berarti bukan guru tasawuf, berarti itu bukan guru. Nah, kalau sudah bukan guru, sama dia kita belajar dengan setan. Kenapa sekeras itu kok sampai setan? Karena efeknya kalau keliru itu bisa kufur, Pak. Paling tidak bisa fasik. Makanya Syekh itu setelah mempelajari betul sebagai ulama besar, dia berani menyampaikan hatta kamu hafal 1000 kitab. Kalau belum ditalqin, itu tidak ada efeknya itu belajar itu. Bahkan mengatakan ilmu itu tidak masuk, tidak teraplikasi, dia tetap di kitab itu. Karena aslinya ilmu itu ada di sini, bukan di kitab. Nah, sehingga dia berani mengatakan demikian. Kalau kita lihat sejarah lagi, Imam Ghazali yang sering saya sampaikan, 34 jadi profesor, itu ilmu tasawuf dan segala kitab-kitabnya dia sudah komplit. Tapi kenapa dia nggak bisa mendapatkan yang seperti apa yang diharapkan? Nah, saya tetap mengandalkan kitab-kitab itu untuk menyelesaikan masalahnya, kebingungannya, kegelisahannya. Nggak bisa didapatkan. Nah, padahal dalil itu sudah dibaca. Nah, makanya kalau dibaca aja, seperti sering sampaikan dalam kajian saya, kalau buka kitab, memangnya buka ilmu, jadi yang ditambah cuma ilmunya. Ilmunya. Tapi imannya, keyakinannya,
kehusuannya nggak dapat. Kan gitu ya. Nah, orang terjebak di situ. Gitu. Padahal kitabnya sudah ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa hai orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat kepada Allah? Ya toh. Karena kebenaran itu sudah kamu ketahui, tapi untuk seriusnya kamu untuk mendapatkan ya pemahaman, untuk mewujudkan kebenaran dalam kehidupan, kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena waktu yang senggang itu kamu tidak bergunakan dekat, sehingga hatimu keras menjadi batu dan fasik, bahkan mati dalam keadaan fasik. Nah, banyak orang itu tidak sampai ke sana memikirkannya. Kenapa? Ulama-ulama syariat pemahamannya, pentawhilannya memang beda. Bukan salah, bukan. Tapi lebih menuju kepada penekanan rasa. Ya toh. Nah, karena di dalam ilmu, selama orang itu hanya mengetahui aja, ya itu seperti orang banyak masuk Islam, ya diberitahu sama ditalkin juga istilahnya, ya itu membaca syahadat itu dibeat juga. Ya, cuma tidak ada Tuhan, ya, saya mengetahui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Diberitahu siapa? Ya diberitahu gurunya tadi. Dituntun tidak ada Tuhan kecuali diberitahu. Cuma tahu. Nah, tahu itu pengetahuan. Pengetahuan itu ilmu lagi. Sampai di ilmu. Makanya di dalam dia cuma mengetahui, pasti pengetahuan ini kalau dia didebatkan kadang-kadang untuk ini sudah mantap apa enggak, atau dihujah orang apa enggak, untuk tahu kualitasnya. Makanya terjadilah perdebatan. Kalau yang menyadari, oh berarti ini kurang, saya ikut ini aja. Kan itu, oh berarti saya sudah sempurna. Tapi itu tidak pernah selesai. Ibarat kitab itu 10 kitab, masalah sama tapi berbeda yang bisa begitu. Nah, untuk sepenuhnya, makanya membutuhkan lagi satu langkah, dia masuk ke dalam ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu amaliyah. Bukan membuka kitab lagi, tapi membuka hijabnya. Nah, yang namanya terhijab itu namanya mata yang buta. Nah, buta ini harus dimelekno. Istilahnya harus di-on-kan. Harus dibuka hijabnya. Nah, karena dia masih melihat satu sisi, nggak sempurna. Nah, untuk itu pelajarannya nggak ada. Alat pembukanya itu, alat penyambungnya ke Allah itu yang orang-orang itu yang banyak putusnya. Padahal karena kalau sudah putus, lupa kepada Allah yang Rahman, diganti iblis sudah. Iblis tidak merubah. Tidak merubah kamu orang yang belajar itu, tidak suruh minum, pasti nggak mau. Suruh maksiat nggak mau. Tapi dirubah kamu, yaitu dirubahnya apa? Kamu dilalaikan ingatannya kepada Allah. Kalau orang-orang biasa bukan dilalaikan lagi, ya dibawa ke tempat-tempat maksiat. Kamu dilalaikan, kamu merasa hebat, kamu merasa pintar, dibawa ke sana, kan tidak terasa. Nah, jadi tidak merubah, tapi hatinya yang dibuat begitu, timbulkan riya, timbulkan dia merasa lebih baik dari orang syariat, kan gitu ya. Nah, nggak dibawa maksiat, enggak. Nah, dia pandainya gitu. Jadi orang nggak terasa. Apalagi penampilannya juga sudah bagus dan sebagainya. Orang melihat itu soheh semua. Nah, ini banyak diikuti orang juga. Ya, makanya Allah sudah menyampaikan, aku sesungguhnya tidak melihat zahirmu, aku melihat hatimu. Nah, ini karena di situ yang bikin masalah. Apalagi sudah dengan dalilnya. Dan semua dalil ini sudah terkenal. Dan semua tahu. Ya, semua tahu. Bahkan dalam diri manusia itu ada segumpal darah aja hati. Nah, kalau itu rusak, semuanya rusak. Kalau itu baik, baik semua. Nah, di situ menjadi dasar bagi orang tasawuf. Nah, sehingga sampai pengesah guru kita aja sampai mengeluarkan kitab itu Miftah Sudud, kunci pembuka dada. Ya, sekarang kita orang banyak, ya, menjelaskannya itu
tanpa ditalkin. Nah, itu yang bikin masalah dalam tasawuf, sehingga orang-orang tasawuf banyak yang kebenarannya itu tadi tidak dirusak oleh orang-orang ini tadi, sehingga orang-orang tasawuf sendiri akhirnya sekarang sama saja gitu kepada orang-orang tasawuf. Makanya dengan ditalkin itu dia mengislamkan rohaninya. Ya, bukan lagi saya mengetahui, saya menyaksikan. Menyaksikan itu melihat. Melihat itu hadir, makanya istilahnya orang ditalkin itu dibawa usul kepada Tuhan. Karena yang membawa ini ngerti hakikat bahwa wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang kamu cinta, itu aku yang bisa. Nah, mursyid paling tahu secara syariat memang, tapi secara hakikatnya nggak bisa. Hatta orang yang paling mencintai, kalau memang bisa kan nggak sampai Abu Talib itu bahkan membela kan. Justru Umar juga itu yang memusuhi malah bisa. Itu hak prerogatif Tuhan. Makanya karena tahu hakikat, dibawalah orang ini musuh kepada Allah, itu maksudnya menyaksikan, bukan diberitahu lagi. Nah, kalau ilmu kan dibukakan, diberitahu nih Qur'annya ayatnya sekian, Allah menyampaikan begini. Kalau ini nggak pakai, langsung dibawa, rasakan, melihat. Namanya kalau sudah melihat, namanya hakul yakin. Makanya jaminannya, sama Allah, hatta dosamu sebesar langit dan bumi, kalau kamu hadir, ya itu akan ampuni sebesar itu juga, langsung nol. Karena hadir. Hadirnya dibuktikan dengan dalil di dalam Al-Quran itu sendiri. Laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, belum minta ampun, sudah diampuni. Belum berbuat sesuatu, sudah siapkan pahala. Kenapa? Dia langsung action. Actionnya seperti sampean banyak telepon. Ustadz, saya mau tanya ya, gimana bisa nggak gini. Kalau saya minta sama Ustadz gini. Bisa. Saya janji kan. Tapi saya belum beri. Tapi kalau saya hadir, nggak minta, yang sampai langsung disuguhi. Analoginya gitu, Pak. Karena hadir, belum minta sudah, saya tahu maksudmu ini, kasih. Makanya langsung kamu ditalkin kalimat sesungguhnya, kalimat la ilaha illallah itu, barang siapa membaca kalimat dengan benar tuh harus ada yang nuntun, orang yang benar. Biar bodoh pun tetap benar. Kalau nggak ada untuk orang benar, apalagi nggak ada menuntun, sampai nggak benar, tetap nggak benar. Makanya selalu saya mengatakan waktu orang-orang itu mau disiksa sama malaikat, ada orang yang memang baru masuk Islam, dia memang bodoh, tapi aku yang pintar, tinggal aku tuntun. Makanya barang siapa membaca kalimat itu dengan benar. Nah, benar itu harus ada yang nuntun, orang pintar. Itu aku hapus 4.000 dosanya. Langsung otomatis. Jadi ditalkin 3 kali itu sudah 1.200. Ya itu. Coba. Kasih lagi dalil 1. Ya. Kita ini harus mau belajar itu harus dimaafkan dulu, harus nul dulu. Ya itu. Syarat pertama itu kalau mau diterima itu harus bersih dulu kan Pak ya. Nah, kedua, ancaman ini harus hilang dulu. Karena siapa membaca kalimat la ilaha dengan benar, aku haramkan api neraka. Belum berdiri sudah. Jadi belum berdiri itu maksudnya secara syariat dia duduk tuh ya. Tapi rohaninya kan ke sana. Itu sudah diampuni. Seperti sampean belum minta minum dikasih minum karena hadir. Nah, terus ketiga, apalagi yang satu lagi yang kurang, pahalanya nggak 12. Barang saya baca kalimat la ilaha dengan benar, 7 petala langit, 7 kalau timbang, kamu sudah punya pahala segitu banyaknya. Ini sudah selesai masalah sampai dengan Tuhan sebetulnya. Ya toh? Nah, karena nikmat ini sudah diberikan kepada kamu, dan kamu sudah masuk ke dalam orang-orang dipilih Tuhan, masuk nominasi istilahnya. Ya toh? Nah, nikmat ini tidak boleh sampai sembunyikan.
sampean turun, ya tuh banyak orang membutuhkan nikmat ini tapi dia nggak tahu. Ya Pak. Iya. Bahkan kiai pun banyak nggak tahu. Contohnya siapa? Sultan Aulia itu udah nggak tahu. Imam Ghazali nggak tahu sudah jadi ulama, apalagi orang biasa. Karena ini seperti apa yang ditanyakan kepada Rasulullah. Saking orang itu opo sih, sak bener iki opo sih. Sak bener iku, adakah jalan yang semudah-mudah cepat-cepat? Dawamkan zikir. Coba. Dan semua orang bisa, tidak ada yang bisa mengatakan nggak bisa sebetulnya. Cuma kalau nggak bisa itu bukan nggak bisa, memang dia nggak ingin. Kalau mengatakan nggak bisa nggak mungkin, cuma dia nggak ingin, nggak kepingin. Ya, jadi sangat pentingnya talqin ini. Makanya kalau orang sudah ditalqin, biar nggak ngerti deh masalah istilah tasawuf ini hakikat Jawa, wis gak apa-apa wis. Yang penting alat ini bisa membersihkan hati kamu. Maka ada satu ulama mengatakan, seorang waliullah, kamu kalau nggak bisa bangun malam gak apa-apa, karena kamu nggak bisa sedekah karena kamu jam sedekah, udah haji kamu gak duit, ya tuh. Kalau kamu mau berbuat sesuatu yang seperti orang-orang, nggak masalah. Yang penting bersih hatimu. Kenapa dikatakan bersih hati? Contohnya ada yang dikatakan orang ini orang ahli surga, nggak ngelakoni apa-apa. Ya itu, nah itu kuncinya. Bahkan yang sudah melakukan itu tadi malah hasilnya karena tidak menjaga hati. Nah, ternyata bersihnya hati itu yang bisa pertolongan Allah itu ada di situ. Sampai-sampai ada dalil kalau kamu ragu-ragu tanya kepada hatimu. Nah, kita lihat kalau kita kaitkan dengan riwayat dalil-dalil, ternyata orang mau mati aja, yaitu kuncinya cuma qalbun salim, bersih hati. Maka pentingnya menalkin itu sampai orang yang mau mati sampai gak singgus gak iso ngamalno ae, ada contohnya. Beliau apa sekarat sampai mati. Kafir man seperti Abu Thalib. Kata Rasulullah, Abu Thalib pamanku, kalau kamu menyebut kalimat la ilaha illallah, aku jamin pasti kamu masuk surga. Orang loh. Kadang-kadang kan orang sering menyambut, kalau la ilaha illallah untuk masuk surga kan sholat enggak perlu lagi. Memang ada riwayat, ini akan dibocorkan ini nanti orang nggak mau sholat. Nah, ini pemahaman yang keliru. Kalau orang yang sudah nazar, itu kan gugur syariatnya, Pak. Jadi dia cukup itu aja udah selesai. Kalau kita yang masih hidup ya tetap melaksanakan perintah itu masih berlaku kan gitu. Harus gitu kan. Ustaz, saya stop dulu. Jadi yang menalkin itu wakil talkin atau guru mursyid. Yang mengusulkan kan mungkin guru mursyid gitu ya. Makanya sanatnya harus tahu. Harus ada, kalau tarekat tidak bersanat nggak putus dia. Nah, jadi yang menalkin itu misalnya saya tahu sanatnya sampai ke Rasulullah itu sudah paham aja cukup. Tapi kita nyambungnya ke guru ya. Nah, guru kita, Rofitoh naik lagi guru ke guru. Kan gitu ya, semua berkaitan. Maka kalau diurut dari atas seperti kata Rasulullah, berbahagia orang yang melihat aku, termasuk sahabat tabiin, bahagia orang yang tidak melihat aku, tapi melihat orang yang melihat aku sampai ujungnya di mana. Itu termasuk wasilah, termasuk tali Allah, gigit dengan geraham, dengan jangan kamu lepaskan. Karena itu mensterilkannya itu di situ. Jadi akunya kita itu hilang. Ujung-ujungnya Allah. Nah, bahkan dalilnya di tangan Rasulullah itu di atasnya kalau dia menalkin ada Allah. Itu sudah cukup, Pak. Kalau mau mengatakan kurang, mati itu cuma itu tok cukup. Padahal ujian yang paling besar. Mati tok ikut yang lain enggak masalah. Makanya saya katakan, Abah sering mengatakan kalau orang sudah ditalqin, bahkan orang itu enggak mengamalkan. Ibarat orang diberi tongkat, tapi tongkatnya enggak. Kalau dia sudah mau jatuh, pasti dia cari tongkatnya itu. Tapi kalau sama sekali enggak, apa yang dia mau lakukan?
Saking luar biasanya talqin. Makanya pentingnya sampai Abah mengatakan kalau orang minta talqin jangan ditunda. Iya. Nah, jadi wakil tadi itu bukan barang, Iya. dan hadiahnya kamu itu bayangkan menyelamatkan orang dengan waktu sedetik, waktu yang singkat seperti waktu orang munazah itu. Wala tamutuna illa wa antum, jangan kamu mati dalam keadaan kufur. Kalau tidak ditalkin banyak yang kufur karena hatinya ke anaknya, ke dunia, ke ini, ya kufur Pak, nggak ke Allah Pak. Nah, tapi kalau sudah diisi ini kan dia bisa fokus langsung ke Allah. Walaupun dia sudah kufur, kalau sempat ditalkin dia bisa mengucap, tapi itu sudah spekulasi. Sebab pertolongan Allah itu yang itu harus diistiqomahkan baru seperti dalilnya dia. Kalau sudah mengatakan ya Allah engkau Rabbku dan diistiqomahkan, maka malaikat memberi bocoran bahwa kamu jangan takut lagi karena tempatmu sudah disiapkan sama Allah. Nah, itu istiqomah. Nah, banyak orang belajar itu tidak diistiqomahkan, masalahnya di situ. Nah, sebab kalau istiqomah maka janji Allah itu terbukti dengan barang siapa ingat kepada Allah di waktu senang, di waktu sulit langsung dia di backup. Tanpa minta sudah. Bahkan kamu nggak berdoa lagi, lebih aku utamakan. Karena kamu sudah full ke Allah, itu nggak kemana-mana lagi, nggak tolak-tolak lagi. Itu yang dikatakan ya karena budua ya. Akhirnya kamu ihdinas siratal itu mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat. Iya. Kamu ikut masuk dalam orang pilihan. Nah, itu namanya nafsu mutmainnah. Itu sementara. Ya. Syarat khusus mungkin ada nggak Ustaz untuk menjadi seorang wakil talqin? Ya, persyaratannya itu sebetulnya tergantung gurunya. Iya. Iya. Karena menalkin itu apa sih sulitnya? Ya itu strategi dakwahnya itu dari guru. Iya. Karena guru itu menyuruh itu bukan menyuruh aja. Ya toh, dia mesti terlibat di dalam menyuruh itu, nggak bisa berdiri sendiri itu. Kan itu nyambung sama saya, nyambung. Iya. Makanya guru-guru itu dia orang yang sudah angkat wakil talqin setiap malam itu dipantau, dibantu. Hati-hati lo ya. Jangan dikira terus dibilang seperti komandan itu kan mikir anak buah yang ditugaskan di mana-mana. Takut ada apa-apa telepon gini ya toh. Ya dia on terus. Ya, apa sampean? Nggak bisa berdiri di komandan itu nggak tanggung jawab lah. Iya. Apalagi sudah panglima, Pak, cukupnya lebih luas lagi. Gitu loh. Iya. Itu nggak mungkin. Makanya ada istilah robitoh itu supaya nyambung gitu loh. Yang disambung rohani kan robitoh itu ya. Kalau jasad ya nggak bisa. Jadi yang utama hikmat ya mungkin ya ke majelis kita ini. Iya. Ustaz. Nah, ini ada fenomena Ustaz. Saya buka aja. Saya kan sering komunikasi dengan pusat kita ya dulu ya. Itu kan fenomenanya di sana kan mengurangi lah, kurang terus ya. Dengan kita kan rencana bertambah terus. Ini kondisi ini kan. Nah, di sinilah. Nah, ini ujian. Jadi Abah itu orangnya itu termasuk Abah itu demokrat. Iya. Dia nggak pakai sistem perasaan, pakai sistem. Iya. Ya tuh, seperti Rasulullah, dia nggak pakai perasaan, nggak pakai dia pakai sistem. Wahai anakku, kan gitu ya. Aku tidak bisa menolong kamu, bahkan kalau kamu curi aku potong. Nggak pakai perasaan, hukum masa dipakai, kan gitu ya. Nggak pakai perasaan. Nah, sekarang ini kita masih pakai perasaan. Nah, lupa orang perasaan itu nafsu. Ya. Maka rusaklah. Negara aja rusak kalau sudah pakai perasaan. Nggak boleh. Hukum Allah itu harus tegas. Jangan kamu kasih demi tegaknya hukum. Kalau sudah hukum itu rusak. Apalagi sudah ada riwayatnya. Ada orang penguasa atau orang yang punya pengaruh bermasalah. Dia harus dihukum. Datang kepada Rasulullah minta keringanan. Kata Rasulullah ini. Ya itu rusaknya negara itu. Rumah tangga kabeh padha apa negara rusak apa rumah tangga mulai kampung. Iya. Kalau sudah itu yang kamu hukum itu berlaku istilah sekarang di Indonesia itu tumpul ke bawah ke atas tajam ke bawah. Itu rusaknya.
negara, rusaknya segala galanya di situ. Ya, kayak Nabi Nuh, ya pakai perasaan pertama. Ya Allah, anakku ya Allah, perasaan. Ya. Itu bukan golongan. Gak bisa. Ya, kalau sudah pakai perasaan, gak bisa. Nah, untuk menghilangkan perasaan nafsu itu, nah, kalau nggak tauhidnya sempurna, nggak bisa. Rusaknya negara itu kenegaraan. Makanya pemimpin itu dasarnya cuma satu diminta, harus adil gitu. Yang lain-lain itu bisa ngikut kalau sudah adil. Yang lain-lain itu kalau sudah adil, sudah beres semua. Nah, adil itu dekat kepada takwa. Nah, kalau sudah dekat kepada takwa, kalau sudah adil dekat kepada takwa, berarti segala kesulitannya, kesulitan itu kan nggak ditolong ya. Kalau sudah ditolong mana sulit? Kesulitan itu kan ada ditolong. Kalau yang sudah menolong Tuhan, siapa yang bisa menghalang-halangi? Gitu. Nah, cuma pertolongan itu meningkat. Kalau takwa 10 ya ditolong 10. Kalau, nah, kan gitu ya. Kalau kamu takwanya 20 ya 20. Makanya hari ini harus lebih baik. Hari ini lebih baik. Hari kemarin itu maksudnya ada proses peningkatan. Kenapa? Kalau kamu cuma 10 takwanya, musuhnya 80. Ya kalah kok. 90. Nah gitu ya. Nah itu. Makanya pentingnya wakil talqin itu, itu pahalanya paling banyak. Bukan menyelamatkan kamu, ada orang lubang di situ. Pak, maaf Pak, itu ada lubang. Apalagi ibu kita yang, jangan Pak, Bu, ono lubang. Ini orang ini mau masuk neraka semua. Kamu selamat, no, bayangkan. Dan pengetahuan tasawuf itu sebetulnya bukan harus paham ini. Memang nanti pahamnya itu apa? Paham itu dia sebanyak tempat itu di sisi Tuhan. Kalau kamu sudah bersama Tuhan di sini, kamu pasti sudah bersama Tuhan di sana. Istilah kalau dari Qur'annya itu kamu buta di sini, sana dia buta. Jadi posisi ini menentukan gitu. Nah, dan Allah memberi yang mudah supaya kamu tidak menghujah aku, kata Allah. Nah, dari zikir itu ternyata yang pengalaman seperti saya, kita semua, maka timbullah pemahaman-pemahaman yang sulit itu jadi mudah. Kita diberi metode manshat yang mudah, ternyata zikir itu menumbuhkan ini, tentram, khusyuk, secara otomatis. Padahal itu tidak ada keterangan Nabi secara rinci begitu, nggak ada. Cuma suruh zikir. Nah, kan gitu. Ternyata hasilnya ini kita suruh bantah orang nggak bisa. Justru orang kayak-kayaknya, bener ya. Tapi itu belum tentu orang itu mau. Padahal sudah bener, dah heran. Ya tuh. Saiki Nabi Lut, Nabi Nuh. Padahal anaknya tahu ini, bapaknya ini siapa sebetulnya. Nabi. Tapi tetap aja milih sing salah. Pemane pemilu seru iki nomor 1 bener iki salah, iki nomor iki salah. Sing melok. Sing salah. Padahal kita udah dadi musuh malah dibelok. Kok kelas kon anak Nabi, bojone Nabi. Kenapa kok bisa begitu? Karena didominasi sama nafsu. Padahal kadang-kadang nah sekarang ini berapa kiai-kiai sudah menunjukkan kadang-kadang kebodohan. Kenapa? Makanya dalilnya jangan merasa suci. Karena kita pasti kena nggak masuk cuma Nabi. Jangan membenci berlebihan. Sekarang itu ini semua orang ini merasa suci, merasa apa yang dipakai kebencian sama merasa suci. Yaitu kalau sudah merasa suci, muasio. Wong setan ibadah 6.000 tahun merasa paling benar, jatuh, sombong sudah. Terus kebencian itu berlebihan. Iya, Ustaz, kalau sudah benci itu jangankan lihat orangnya, lihat sendalnya aja begini. Iya, makanya. Nah, ini sudah tahu semua dalil ini. Nah, kesimpulannya, kenapa nggak bisa? Karena sudah sambil kesimpulan, kurang dekat sama Allah. Ya dekat juga, cuma kurang. Nah, kalau kurang kan seperti saya, ente sama saya,
dengan orang di luar ya lebih banyak tahu. Kadang-kadang ngomong Ustaz kok gini-gini, padahal sampai lebih tahu. Nggak salah juga tahunya segitu-gitu aja, apalagi cuma dapat omongan dari orang-orang sembarangan. Jadi kuncinya makanya tasawuf itu tidak ngajari apa-apa. Masalahnya kamu sudah tahu semua aja jembuk. Nah, maka saya ambil contoh dua aja ini yang paling top, Imam Ghazali sama Syekh Abdul Qadir. Itu dia menyatakan sendiri. Dia merasakan sendiri dan membuktikan. Dan dia sudah dapat musibahnya waktu dia lupa dengan kesuksesannya dia berilmu, bahkan menghujah orang-orang tidak yang jawab. Ternyata dalilnya terakhir dia dapat itu apa? Orang yang hebat itu bukan mengalahkan orang. Dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, menahan marah. Nah, itu belum takwa itu. Apalagi di atasnya. Kuat menahan marah, kuat belum meminta maaf, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu kemenangan. Ya. Makanya kesimpulannya itu namanya sabar, ditingkatkan jadi ridho. Kemudian bukan kelihatan, bukan itu. Nah, kalau orang itu kan orang kafir gitu. Makanya dicontohkan, coba itu sebetulnya negara, tentara yang benar harus tahu itu. Sampai saya sudah ceritakan zamannya Khalid bin Walid itu perang itu menangan. Jadi kalau sudah panglimanya Khalid itu yang namanya tentara itu satan nangis pasti menang. Memang terbukti. Tapi zaman Sayyidina Umar pada waktu itu, tauhidnya orang itu karena sering menang, dia bergantung pada Allah. Nah orang hari tauhid, hari hakikat, ngerti hakikat, dia tahu kemenangan itu bukan karena kamu, karena Allah. Selama kalau enggak kan logika terus, karena saya ini, karena saya banyak, karena saya persiapan senjatanya. Itu yang dipakai orang Islam sekarang itu ya gitu, makanya bodoh memikiri. Makanya nggak dimenang-menang. Ya dong. Nah, karena menomorduakan Tuhan sudah. Nah, padahal sejarah Rasulullah sendiri mengatakan, Sayyidina Umar sudah merasakan itu, makanya dia berani memutuskan. Ya Rasulullah musuh 1000, kita 300, hasbunallah wa ni'mal wakil. Menang. Makanya Umar pakai itu. 300 bisa 1000. Cekel, Pak. Pada Sayyidina Umar jadi pemimpin, orang sudah banyak, sudah menang di mana-mana, langsung mau perang lagi, orang sudah langsung dia ngeluar fatwa, ganti. Khalid bin Walid, bingung kabeh, Pak. Kalau tidak beriman yang kuat, Pak, pasti berontak. Khalid bin Walid, saya ini jasa saya kok aku bisa berontak, Pak ya. Zaman saya kiai kudeta. Jadi dia itu paham bahwa bukan kehebatan itu dari dia sendiri, tahu ini karunia Tuhan satu. Dan dia tahu mau berjuang itu biar nggak jadi seperti sekarang. Saya ingin memperbaiki. Kalau orang-orang yang penguasa yang pernah jadi menteri itu ngomongnya nggak cocok. Lah kon biar nggak akan perbaiki. Saya apa mulai memperbaiki, mulai mana? Lah kon 5 tahun kapan mulai ini kok mulai saiki? Nah kamu di dalamnya dulu itu nanti kita tata ini loh. Lah kon waktu di jero itu kok baru mulai? Nggak cocok toh ya. Nanti baru mulai iki ya durung tentu. Sing ngono ndak mari-mari. Ndak bisa. Iku baca basi gitu. Kan gitu ya. Kok sudah tahu kemungkaran kok baru saiki nanti kalau lu ya apa sih? Ndak usah ngenteni jadi presiden ya, Mbak ya. Karena belum ada kuasa nggak boleh. Ya itu karena kita disuruh amar ma'ruf munkar itu bukan sekedar bisa menjatuhkan, bukan. Kan ada 3 dikasih itu. Kalau kamu nggak bisa dengan kekuasaan, diplomasi sampaikan. Bukan harus berhasil. Maka diceritakan seperti Nabi Ibrahim itu yang dibakar. Semua binatang datang, itu banyu. Apa? Banyu sakmuna. Yang penting saya nanti, sudah jelas saya mendukung orang yang benar. Ya, dan saya sudah berbuat, bukan hasilnya.
Makanya kedua itu diplomasi bukan hasilnya. Ya. Pokoknya diplomasi nggak bisa juga, jangan dipaksakan karena kamu dalam kondisi yang lemah. Ya cerah Pak, berdoa kayak Ashabul Kahfi. Jadi Allah itu tidak menekan kamu sesuai kemampuan. Apa sulitnya? Nah kamu maunya apa kon sikat? Kalau kamu mau sikat tuh seperti ini, makanya saya kayak contoh wong pemuda 3 orang jagoan tuh waktu zaman Jepang ada patroli. Ya terus wong iki dipateni ambek wong telu iki ya. Wah hebat mateni wong Jepang sak mobil. Mari ngerusak kampung saya, Pak. Kompi ya datang. Nah, itu loh, Pak. Ya toh? Iya. Semuanya itu, nah, disitulah makanya seperti kita sudah diberikan beberapa cara dan contohnya ada. Tidakkah kamu melihat perjalanan orang-orang dahulu? Apa awal kejadian terakhirnya? Hanya tuh. Raja akhirnya gimana? Orang kaya, korun akhirnya bagaimana? Kesalahan-kesalahan itu maksudnya yang kamu lakukan. Raja jangan sampai kamu mengulang. Ini kadang-kadang lu nemen mana? Padahal dia membaca. Ya. Padahal itu karuane Fir'aun, Pak. Karuane itu istilahnya Namrud. Nah, wis kiai ya. Makanya rusaknya negara itu gara-gara ulama. Nah, susahnya masyarakatnya karena apa? Karena pemimpin. Pemimpin sing ngedu domba. Kayak karongane bajingan ngadu ayam. Nah, wong-wonge ngedu wong iki. Wong kiai ngedu. Ya, no? Kan sama-sama. Padahal tahu ini benar, ini enggak. Tapi karena nafsu, Pak. Nah, akhirnya kadang-kadang kesalahan yang lebih fatal lagi. Ini sudah zalim, Pak. Nah, ini banyak nggak tahu. Karena ini sudah jengkel kenemenen. Munggo dia jadi malaikat langsung dicabut dari nyawa. Kenemen ndak kontrol. Iya. Padahal kemenangan itu sabar. Dia nggak sabar, dia berbuat juga zalim dengan segala halnya dua-dua. Nggak ditolong, rusak negara itu. Itu yang lupa orang. Lalu sabar, wis nemen gitu. Ya ayyuhalladzina amusbiru wasabiru warobitu. Sabar tingkatkan, pertahankan kesabaran itu. Jangan berubah. Itu yang gitu. Sampai untuk sabar untuk mempertahankannya, nggak bisa. Rusak. Nah, jadi, tapi mengatasnamakan agama juga yang kasihanin orang awam. Untungnya Allah menyampaikan dosa orang itu tidak bisa dibagikan dengan orang lain. Ini dosa pemimpin Bapak, kok ndak melok-melok. Kamu nggak tahu. Tapi kalau kamu tahu itu benar ya kon berarti ikut. Kalau tidak ngerti apalagi dia terdesak. Karena kemiskinan dia nggak bisa makan, bisa apa? Boleh aja dia melakukan itu. Karena orang sudah miskin itu haram aja boleh. Iya. Ya dong. Tapi wis oke sik ngono, wah wis temen iki. Ya itu sebenarnya. Jadi pentingnya wakil talqin itu, pahalanya besar, Pak. Ya apa? Dan satu-satunya alat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di dunia sebesar apapun tergantung dari sampai ada dalil yang kadang-kadang bingung kalau orang sudah membaca kalimat la ilaha illallah, ya kalimat la ilaha illallah, hatta dia pencuri penjina sekalipun, sebetulnya bukan harus berzina, bukan pengertiannya saking luar biasanya obat ini sampai penyakit yang nggak mungkin jadi. Itu tadi. Tanya, Pak. Yang saya tanyakan, Pak. Ya, saya pernah ditanya sama ikhwan. Jadi istilahnya gini. Saya bilang, apakah talqin ini bisa batal? Batalnya talqin itu harus persyaratannya kayak apa? Saya mencoba menjawab, mungkin kalau bisa diluruskan apa. Artinya talqin itu
bisa batal asalkan kamu firok sama guru. Saya menjawab begitu. Yeah. Kalau kamu firok sama guru, insya Allah saya pastikan bisa batal. Karena talqin itu adalah sumbernya dari guru, harus sambung dengan guru. Kalau kamu sudah benci sama guru, berarti batal. Saya menjawab begitu. Lalu yang kedua, gugur ya. Saya bertanya sama Abah, apakah kira-kira dari semua wakil talqin yang diangkat Abah ini, karena saya merasa saya ini disayang Abah. Mungkin juga ada perasaan begitu. Apa kira-kira apa itu ada nggak klasifikasi seperti itu? Ini mungkin doanya ada istimewa atau bagaimana gitu. Atau mungkin dengan yang nggak pakai kal dengan Pak Hartono apa doanya itu disamakan gitu begitu. Terima kasih Pak. Sama. Nggak boleh dibedakan. Karena orang tuh ada yang masih dalam perjalanan, ada yang sudah setengah sampai. Ya, kan itu namanya tolong menolong dalam kebaikan. Iya. Nah, cuma makanya seperti saya sampaikan kalau orang itu sudah putus sama guru, itu putus sama Tuhan. Pasti orang itu nggak zikir. Dia nggak mau pakai lagi. Ya toh, otomatis kan putus. Dia pengikut setan sudah. Ya putus, bukan pengikut orang-orang soleh. Tidak mengikuti ihdinas siratal, ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah, ikuti orang yang berdiri nikmat, sudah enggak. Karena dia sudah tidak mau ngamalkan. Kalau dia nggak senang sama guru kan dia nggak mau ngamalkan. Ya kena dalil itu amaya sudikrohman Jokowi law setan lakurin. Ya dia termasuk sudah diganti iblis, jadi dia termasuk pengikut setan. Hatta dia masih sholat dan sebagainya. Karena setan tidak mengajak kamu maksiat, minum dan sebagainya bagi orang-orang yang ingin pendekatan diri kepada Allah itu tadi. Tapi kamu dibuat jadi benci, nggak suka, itu yang merusak itu. Gugur jadi ya tadi ya. Dan ini kan tentu tadi Ustaz mengatakan ada nafsu ya. Nafsu itu kalau Ibnu Athaillah mengatakan syahwat tersembunyi itu kan setiap orang pasti punya. Itu habis gitu kalau kita dengan zikir. Oh enggak boleh dihabiskan. Nggak boleh dihabiskan ya. Ibaratnya gini ya, dia seperti binatang kan. Iya. Sampai ke binatang yang kalau main syariat, sampai ke binatang ini jangan sampai lepas. Dia dipegang erat-erat ini. Ya, supaya sampean dia nggak ngamuk, nggak menggigit apa-apa. Tapi seberapa kuatnya sampean memegang itu. Lama-lama kan kendor, cek langsung cakot sampai. Makanya dijinakan. Kalau sudah dikendalikan, dia sudah jinak, ada masalah. Bahkan dia bisa menolong kita. Seperti anjing kalau sudah nyala, dia nolong. Makanya dalilnya balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nanti orang keburukan dengan baik itu begini loh. Bukan sekedar kita ini orang buruk ditolong, bukan. Ditolong itu kan bukan materi aja. Ditolong bagaimana supaya jadi baik. Nah mulai untuk jadi baik itu kan nafsunya itu gara-gara nggak baik itu. Karena musuhnya yang paling merusak itu nafsunya. Ditalkin, dibenahi sampai jadi baik. Jadi membela kita, padahal dia musuh kita. Prosesnya ke situ gitu loh. Ya, dia udah harus hilang nafsu itu. Makanya tetap nafsu juga, tapi nafsu mutmainah. Nah itu kalau mutmainah sudah masuk nominasi, maka ada upaya. Nah kalau sudah masuk mutmainah itu, ada upaya sampai ke sana. Nah dalilnya, barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah itu kan memerangi nafsu, Pak. Menekan nafsu. Nah kalau kamu sudah sampai mutmainah, sudah masuk nominasi, kan itu maka diundang sama Allah. Nah sudah diundang, masuk kamu dalam pilihan Tuhan. Nah di situ kamu baru turun untuk nikmat yang diberikan Allah, karena Allah telah berbuat baik kepadamu, maka kamu turun juga membagikan nikmat-nikmat itu, jangan kamu sembunyikan. Nah membagi itu tadi nggak gampang, Pak. Ada yang mokong, ada sekarang nggak mau, ada yang meso. Nah di situ watawasul haq, watawasabernya ini yang penting. Kalau enggak juga nggak mampu. Nah, makanya kalau di syariat itu nggak cukup, nggak bisa. Ibarat seperti saya katakan, di syariat Rasulullah mengajarkan juga kalau kamu ingin selamat amal ibadahmu dan sebagainya yang sulit tadi itu, biar sedikit asal aman. Ya gimana Rasulullah? Basahkan lidahmu dengan banyak berzikir, tutup sini. Nah itu ibaratnya
ibarat binatang ini masih kita kuat, tapi kekuatan sampai seberapa? Makanya tarekat itu membantu dibersihkanlah, dijinakkan di dalam. Kalau sudah jinak dilepas nggak masalah. Kita ngomong nggak masalah. Nah itu prosesnya itu harus tahu. Jadi dalil itu kalau nggak diterangkan prosesnya, banyak orang misalnya punya senjata, balik lagi, caranya gimana ini menggunakannya? Padahal canggih. Padahal sampean beli apa aja mesti ada keterangan yang menggunakannya gini ya Pak. Ini gak ono tulisane. Ki opo canggih ta ki piro iki. Nah ini butuh orang, butuh ahli. Nah setelah itu kan dilatih, diistiqomahkan. Semua ini dunia ini kalau nggak istiqomah berputarnya atik engko sekali-sekali buat tipu kabeh, Pak. Tapi jantung sekali-kali dia muni, sekali-kali enggak. Tidak bisa, darah itu berputar juga sekali-kali berputar, ini nggak bisa. Semua harus bergerak. Manusia aja sampai loh Allah menunjukkan syariatnya. Allah bisa enggak? Ya toh? Padahal Sahabil Kahfi ini ditidurkan 350 tahun. Kok enggak rusak badannya? Syariatnya Allah pakai, Pak. Dibalik. Digerakkan. Dibalik-balik. Kenapa orang tidur harus balik-balik? Ya. Ini 350, Pak. Saya di rumah sakit begini terbak gosong rusak, Pak. Itu nggak berangulan, Pak. Jadi syariat itu nggak boleh ditinggalkan. Orang-orang hakikat rusaknya di situ. Kalau sudah meninggalkan syariat, sombong dia. Gitu. Karena Allah bikin dua. Nah makanya kalau kamu nggak bisa, masalah syariat itu ojo kenakal-akali. Contohnya ada syariatul Rasulullah. Walaupun pahammu setinggi apapun, tapi syariatnya contohnya ada. Tidak boleh keluar dari contoh. Makanya saking kerasnya orang-orang Muhammadiyah itu karena dia sampai melihat tuh contoh itu gini, tidak gelem menggok-menggok mana. Sedikit banyaknya jika saudara kita dalam sisi lain ya dari pengamalan kedekatannya kurang, tapi dia disiplin itunya juga menolong dia, Pak. Dia nggak lagi jadi kubur. Kita ini masih spekulasi, kadang-kadang masalah kurapa dan sebagainya katut. Ya, Pak. Kalau tidak sempurna pengetahuan tasawufnya, malah banyak ke sana arahnya. Tawasul tawasul tanpa zikir khauf kan berbahaya. Bisa kultus individu nanti. Nah, makanya tarekat itu menyempurnakan maupun ahli sunnah maupun apa. Yang penting kesimpulannya kalau di syariat itu bersih dohirnya, penting lagi bersih hatinya gitu. Terus gini, Bang, terus terjadinya perjalanan rohani, Bang. Contohnya misalkan gini, itu dari sisi mana nanti apa yang mohon tunjukkan jawabannya. Misalkan apa dari pribadi saya ketika olahraga gitu, terus nanti kamu tak kasih jas bagus buat ceramah hari Sabtu, Pak, itu, Pak. Tapi tiba-tiba hari Senin sama Rabu itu orang yang berbeda ngantari jas saya, Pak. Itu dari bentuk apa kok bisa begitu? Dari apanya nggak dapat ya, itu. Ini mohon nagih loh tadi. Jadi ini sudah 15 menit ya. Jadi itu, Bang, mohon petunjuknya. Saya ini masih gini mana doa mana ini? Gini ya. Kalau guru ngomong itu tidak boleh, guru harus mewujudkan, bertanggung jawab. Kan gitu. Tapi karena guru itu pahamnya hakikat, gitu. Jadi istilah saya gini, saya tuh kerja sama orang, khidmat sama orang. Kalau syariat kan saya membalas balasan orang ini ngangkel, tapi saya nggak pakai itu. Ternyata orang ini nggak balas dengan paham itu, umpamanya sampai yang tadi pengertiannya sebelum gini, biar Ustaz nggak ngasih, sampai kok Ustaz nggak ngejorin ini, nggak boleh berpikir gitu. Karena ada Allah, bisa aja Allah memberikan walaupun tidak saya memberi, harus gitu. Nah, ternyata saya juga gitu. Dan saya tidak harap orang itu ngasih saya. Itu lebih bagus lagi. Sebab belum tentu kan namanya manusia bisa berubah, bisa ini. Ternyata Allah yang membalas lebih besar lagi. Kalau Allah yang membalas kan nilainya beda Pak dengan pemberian orang. Nah gitu.
Saya punya jas banyak tak kasihkan orang, bukan tak kasihkan dia. Padahal saya sudah janji sama dia. Kan gitu ya. Jadi hal-hal terjadi itu sebetulnya itu untuk menjadi pemahaman supaya kekuasaan Allah itu tidak kamu sempitkan. Misal saya bilang kamu umpamanya dirugikan, waduh ya apa aku. Ya tuh. Nah, kamu kira Allah tidak bisa ganti ya? Karena kadang gak iso, uangku gak bayar, aku soro gak iso. Kamu sudah menyempitkan. Tapi orang tersebut ngomongnya juga kayak apa? Tapi tak kasih jas ini, gawin ceramah. Gitu nih, satu. Yang kedua ini, bawa 3, sampean pilih yang mana. Iya, pokoknya sampai di komentar. Kalau kamu saya nggak milih, kamu tak kasih gitu. Mungkin, mungkin kebesaran, mungkin kekecilan. Hebat, itulah. Jadi jangan menyempitkan. Nah, contohnya contohnya orang datang ke Rasulullah. Dulu ya, jangan Rasulullah dulu. Jabir Qadir, ada orang minta anak kan gitu ya. Ya Rasulullah, ya saya minta anak. Ya udah, dia munajat kepada Allah. Ya Allah, sipku nanti minta tanya. Lihat aja di sana. Nah, ada nggak di Lauhul Mahfuz ini takdirnya punya anak? Di sana nggak ada, ya sudah. Kalau nggak ada, tapi Jabir Qadir ini tauhidnya sempurna, pahamnya sempurna. Ya, malah dia ngomong ya Rasulullah, ya Allah saya minta 3. Loh, 1 aja nggak ada, 3. Kalau Syekh ini mengatakan ya sudah, kalau nggak bisa, itu melecehkan Tuhan. Makanya dia minta 3. Kenapa dia minta 3, 1 aja? Sampai sandunya mana nggak iso. Nah, itu dia cerdas, terus itu tidak menyempitkan kekuasaan Tuhan. Nah, manusia itu termasuk apa yang disangkakan. Kalau kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Karena dia bisa ngomong gitu, bisa. Nah, ada lagi satu contoh. Ada orang sakit perut. Istri saya sakit perut. Ya, ini kasih madu. Belum, kasih madu. Belum. Ya kasih madu lah. Kan gitu ya. Jadi menunjukkan semuanya itu ada proses, dibutuhkan kesabaran. Tapi dengan bahasa umum ini masih dikelola. Misalnya waktu orang datang anaknya meninggal tuh, anak saya tenggelam, gimana? Di manakib itu. Makanya manakib itu nguji. Ini. Kalau orang kaya opo ini. Ya sudah ada di rumah, enggak ada. Terus akhirnya dia kembali. Ya sudah sekarang ada. Balik, saya enggak ono. Ini juga menguji orang ini. Tadi masih yakinnya. 3 kali datang belum ada, ya pulang nanti ada. Nah ini pulang ada. Loh kok sampai ngono ya, itu semua Allah itu menguji kamu juga, masih yakin nggak? Ujian sama Tuhan itu, ini pengetahuan memang dibikin itu untuk orang-orang yang paham. Orang bawahnya bodoh-bodoh nggak masalah, yang penting tokohnya paham. Kan itu ya. Coba, yang penting tokohnya paham. Ada satu lagi tadi saya lupa. Apa tadi ya? Sekali kasih tahu hilang. Jadi istilahnya selalu ada proses yang dianukan, diberikan. Nah proses itu untuk membutuhkannya itu akhir. Orang nggak sabaran tuh, nggak bisa. Makanya Allah kasih contoh, Allah membuat bumi ini 6 hari 6 masa. Kan Allah bisa kun aja ngapain? Supaya orang mencontoh aku aja yang mampu ini aku. Supaya orang bisa niru. Katanya meniru sifat-sifat Tuhan. Salah satu sifat-sifat Tuhan itu dia memproses sesuatu itu nggak langsung kun. Walaupun dia bisa kun aja enggak. Jadi dibutuhkan kesabaran itu. Nggak bisa langsung-langsung aja. Jadi itu orang kok masih belum datang, kok belum ada. Saudara, kenapa kok lamanya itu tadi? Prosesnya. Dan nguji orang itu juga kesabarannya, seperti Rasul ngasih madu, seharusnya spontanitas. Ya, nah, jadi banyak contoh-contoh itu sebetulnya. Nah, untuk mencari contoh-contoh untuk dakwah dan sebagainya itu, nah ini kalau nggak dikasih, kamu nggak bisa menganalogikannya gimana, itu butuh untuk membuka wawasan orang itu tadi. Nah, itu namanya hikmah. Bukan, kalau tafsir sudah lain-lain tekstual. Tafsir itu tekstual, Pak.
kebanyakan ya dekat-dekat aja dengan tata bahasa. Tapi kalau takwil ya itu tadi. Makanya beda. Hasil reatur. Iya. Hasil mujahadat. Nah itu apalagi yang ayat-ayat mutasabihat yang nggak jelas itu. Nah itu banyak dipakai orang-orang karena itu ayat abu-abu. Jadi orang mau buat apa aja bisa. Maka dilaknat sama Allah orang yang mentakwil sudah diberitahu tidak mungkin kamu bisa. Hanya Allah yang tahu. Tapi di ujung kalau mengatakan tahu hanya orang-orang yang ilmunya sempurna. Padahal yang pertama nggak bisa, tapi terakhir Allah ngomong gitu. Nah itu hikmah namanya. Iya. Ustaz kan mungkin ya kalau saya punya pendapat meskipun tadi diberikan sekaligus itu juga ujian ya Ustaz ya. Iya, bisa Ya, sekali. bisa ujian, Sesuka-sukanya Tuhan. Iya. Tapi kebanyakan Allah itu memberi pelajaran. Ya toh. Nah, istilahnya itu Iya, betul. kun itu gini loh Pak. Nabi itu kun, ini jadi nabi. Iya. Tapi prosesnya nggak kun Pak. Iya. Jadinya pasti. Iya. Nggak mungkin berubah. Kun itu. Tapi prosesnya secara syariat dia mempunyai prosesnya dia aksesnya harus dikepui dulu, ya dikepui Pak. Aksesnya dia harus topo, ya topo. Tapi pasti, Mas, tapi pasti kun itu. Jadi tidak semuanya pakai proses. Namanya syariat. Nah, makanya orang-orang hakikat itu kalau dia ngerti betul hakikat yang muhakikin itu kena proses itu dia bisa ngikuti. Iya memang. Tapi kalau tidak ngerti, hilang lo syariatnya. Oh, tentu apa mana? Nah, itu yang merusak syariat itu yang bahaya. Nah, itu bisa dikatakan dia itu termasuk zindik. Bisa dikatakan fasik. Pak Hartono, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Ada nggak? Nggak ada ya? Paham ya? Paham betul ya? Mungkin Junanang, ada nggak? Cukup? Masih, Mas? Berapa jam? Cukup menurut aja. Baik, sahabat IMC Center Podcast yang berbahagia, sudah banyak kita berbincang-bincang tadi terkait dengan substansi, esensi dari tasawuf ya, dari tasawuf, dan kita lihat tadi ada pandangan-pandangan bahwa betapa pentingnya wakil talqin, betapa urgennya wakil talqin, tetapi tentu wakil talqin ini jangan merasa bahwa dialah yang paling tahu gitu ya. Kita masih tetap harus berobitoh kepada guru kita untuk supaya talqin kita itu betul-betul bermanfaat dan nyambung sehingga dapat diusulkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita pada pagi ini. Maaf kalau ada berserak kata yang kasar, terselip kata yang kasib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.